Sekembalinya ke akademi, Daimube terlibat cekcok dengan putri klan Cahaya Kibau yakni Ning Rongrong. Terdengar sikap angkuh Ning Rongrong yang terus-menerus memprovokasinya dan merendahkan Akademi Sri Lanka. Hal ini membuat Daimube sangat kesal dan emosi sehingga ia terpaksa menggunakan cara kekerasan tanpa memperdulikan status Ning Rongrong. Beruntung seketika itu juga Tangsan datang dan berhasil menenangkannya. Namun kejadian itu tak membuat Ning Rongrong jerah dan justru meminta Tangsan agar membantunya menghabisi Daimube dengan imbalan 100.000 koin emas. Jelas Tangsan menolaknya. Ia menjelaskan bahwa tak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang dan kekuatan. Ia pun menyarankan agar Ning Rongrong keluar saja dari akademi karena menurutnya tempat ini sama sekali tidak cocok untuk Ning Rongrong. Bahkan Oishike yang jelas-jelas menyukai Ning Rongrong pun juga berpikiran sama. Ia lantas menyarankan supaya Ning Rongrong pergi karena mustahil di sini ia bisa mendapatkan teman dengan sikap yang sedemikian angkuh. Keesokan harinya semua murid kembali dikumpulkan untuk menerima latihan. Namun Oishike yang datang terlambat memasang wajah yang begitu gembira karena ternyata pagi ini ia telah mencapai level 30. Semuanya pun mengucapkan selamat. Pak Kepala Akademi Flander memerintahkan semua murid besok pergi ke hutan Shindu, versi lain dari hutan berburu, untuk membantu mencarikan cincin siluman roh ketiga untuk Oishike, di bawah bimbingan dari Guru Zhao. Masih nyambung dengan Oishike, latihan hari ini adalah memakan sosis penambah stamina dari skill roh pelindung milik Oishike, dengan alasan agar tubuh mereka bisa terbiasa dan beradaptasi saat nanti berada di medan pertempuran yang sesungguhnya. Diperlihatkan semuanya merasa jijik dan tidak menyukainya. Namun di luar dugaan, Ning Rongrong secara sukarela maju untuk menjadi murid pertama yang akan melakukannya. Ternyata ucapan dari Tangsan dan Oishike sebelumnya cukup membuatnya merenung semalaman dan menyesali sikap angkuhnya selama ini. Besoknya, Guru Zhao menghampiri semua murid yang sudah menunggunya untuk pergi ke hutan Shindu dalam rangka mencarikan cincin siluman roh ketiga untuk Oishike. Ia kemudian meminta Daimube agar menjadi ketua tim dalam misi tersebut. Daimube lalu menyampaikan formasi kerjasama tim di mana Tangsan akan berada di garis depan, tepat di belakangnya dua tipe support, Xiaowu dan Mang Hojun diberikan tugas untuk menjaga sisi kiri dan sisi kanan, sementara dirinya akan mengambil alih area belakang. Setelah seharian tak menemui siluman roh yang cocok untuk Oishike, mereka memutuskan untuk singgah di sebuah warung makan di dekat sana. Namun suasana yang tenang seketika rusak pasca kedatangan sekelompok anak yang diketahui berasal dari Akademi Changhui. Daimube menceritakan bahwa Akademi Changhui merupakan akademi yang cukup terkenal, tetapi sebenarnya muridnya tak begitu kuat dan cenderung lebih menonjolkan sifat angkuhnya. Bisik-bisik itu terdengar sampai di telinga murid Akademi Changhui sehingga dibuatlah sebuah rencana untuk mengerjai para murid Sri Lanka. Seorang anak kemudian berjalan ke arah mereka dan secara sengaja menyenggol pelayan yang tengah membawa makanan. Menyaksikan hal itu, semua murid pun dibuat emosi dan menanyakan mereka ini sebenarnya berasal dari akademi mana. Namun Daimube justru meledek mereka dengan mengatakan bahwa kalian tidak layak untuk mengetahuinya. Jelas hal itu membuat mereka semakin marah dan serentak maju untuk menyerang. Sementara pihak Daimube cukup Xiaowu sajalah yang turun tangan memberi pelajaran mereka semua. Perseteruan yang semakin memanas memaksa guru dari Akademi Changhui untuk turun tangan. Dia adalah seorang master roh pemilik kekuatan roh pelindung jenis hewan penyu hitam yang telah mencapai level 50. Ia kemudian menanyakan di manakah guru mereka. Namun pihak Sri Lanka kembali meledeknya dengan mengatakan kalau ia juga tak layak untuk mengetahui hal itu. Dan jika mau bertarung mereka saja sudah lebih dari cukup. Sampai ketika mereka nyaris bentrok, pemilik restoran pun meminta jika mereka ingin berkelahi maka jangan dilakukan di dalam warungnya. Sebelum keluar, Tangsan menyusun sebuah strategi karena pasti tak akan mudah menghadapi master roh yang sudah berada di level 50. Menurutnya jenis roh pelindung penyu hitam adalah jenis kekuatan dengan durability yang sangat tinggi namun tidak memiliki damage yang besar. Singkat cerita, pertarungan mereka pun dimulai yang dimeriahkan oleh sorakan para murid Akademi Changhui. Serangan pertama dimulai dari skill pukulan gelombang udara dari Daimube, disertai tembakan api Mang Hojun di sisi kanan dan didukung oleh rumput biru perak milik Tangsan untuk membatasi pergerakan lawannya. Setelah tertangkap, Mang Hojun kembali mendapatkan aba-aba dari Tangsan untuk membakar habis guru Changhui dengan teknik semburan Phoenix api bersuhu tinggi. Sayangnya perkiraan Tangsan tak sepenuhnya benar. Guru Akademi Changhui memiliki skill serangan nafas dingin yang luapannya sanggup membekukan udara dalam sekejap.
Su Ying yang mencoba mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan jarak dekat justru tangannya terjebak dalam kubah es. Beruntung dengan refleks Dai Mubai segera mendekat untuk menghancurkan kubah tersebut. Dilanjutkan dengan Tang San yang kembali berusaha mengikat lawan, dikombinasikan dengan api Mang Hao Jun. Dai Mubai yang sempat terpengaruh provokasi mengambil resiko untuk menyerang yang mengakibatkan radang dingin di tubuhnya semakin parah. Sementara itu Mang Hao Jun kembali beraksi dengan semburan Phoenix api untuk menghalau serangan nafas es yang mengarah langsung ke Dai Mubai, sehingga terjadilah bentrokan antara dua elemen yang saling bertolak belakang. Saat pertarungan telah mencapai puncaknya, Guru Zhou datang menyela dan menyuruh semua siswanya agar segera kembali ke penginapan. Namun guru Akademi Changhui yang masih tak terima meminta para murid Sri Lanka untuk meminta maaf karena telah merendahkan akademinya. Akan tetapi Guru Zhou mengatakan bahwa tak perlu ada yang meminta maaf. Ia malah mempertegas bahwa Akademi Changhui memanglah akademi yang cukup terkenal, namun keangkuhannya hanya bisa menindas orang-orang yang lebih lemah saja. Pertarungan pun kembali dilanjutkan dengan Guru Zhou yang menggantikan para murid Akademi Sri Lanka. Dalam sekejap ia bisa menghajar habis-habisan guru Akademi Changhui, bahkan tanpa melibatkan kekuatan roh pelindungnya. Setelah pertarungan itu, Guru Zhou kembali menemui para muridnya dan mengatakan bahwa nanti ia akan memberikan latihan spesial untuk menghadapi sampah seperti itu. Di pagi harinya, di bawah bimbingan dari Guru Zhou, para murid Akademi Sri Lanka diajak jauh masuk ke dalam hutan Sindhu. Ia menjelaskan bahwa hutan Sindhu berbeda dari hutan-hutan yang dipelihara oleh kebanyakan kerajaan karena hutan ini masih sangat liar dan siluman-siluman roh yang ada juga sangatlah buas. Ia menyarankan kepada semuanya agar tetap berada di dekatnya dan tidak mengusik siluman roh tanpa perintahnya jika tidak ingin mati sia-sia, terutama Oishike dan Ning Rongrong. Ketika Dai Mubai memimpin dan membukakan jalan, Tang San menyarankan agar tak sembarangan membunuh siluman roh muda agar ekosistem tetap terjaga. Di samping itu, bau darah yang ditinggalkan bisa memicu kedatangan siluman roh yang jauh lebih kuat. Setelah cukup lama mencari, mereka akhirnya merasakan hawa keberadaan dari seekor siluman roh yang cukup kuat. Su Ying pun diperintahkan untuk memeriksanya dan berhasil mendapati seekor siluman roh berjenis burung terbang berusia 1500 tahun yang akan sangat cocok digunakan sebagai cincin roh ketiga Oishike. Lantas mereka pun bekerja sama untuk memburu makhluk tersebut. Berdasarkan analisis Tang San, siluman ini tak memiliki serangan fisik yang terlalu kuat. Ia hanya mengandalkan kecepatan tinggi untuk menangkap mangsa lalu melilitnya. Cara paling efektif untuk memburunya adalah dengan menekannya menggunakan Phoenix api Mang Hao Jun, sementara yang lain bersiap untuk menutup jalan agar siluman tidak bisa melarikan diri. Guru Zhou lalu menyerahkan tim di bawah kepemimpinan Tang San karena luasnya pengetahuan mengenai kekuatan dan kelemahan siluman roh. Perburuan berlangsung cukup sengit. Su Ying dan Dai Mubai yang diperkuat dengan skill Ning Rongrong berhasil menekan siluman roh tersebut. Siluman yang ingin melarikan diri melalui jalur udara pun juga berhasil dicegah oleh Tang San menggunakan sangkar tumbuhan yang sangat besar. Namun saat Oishike hendak mengeksekusinya, ular itu melepaskan serangan yang beruntung berhasil dibelokkan oleh Tang San. Setelah jatuh ke darat, langsung disambut oleh sambaran api Mang Hao Jun, dilanjutkan dengan serangan beruntun dari Guru Zhou yang mampu melumpuhkannya. Guru Zhou lantas segera menyuruh Oishike untuk mengambil cincin rohnya, akan tetapi tiba-tiba datang seorang nenek bersama cucunya yang mengklaim bahwa siluman roh ular terbang adalah miliknya yang akan menjadi cincin roh ketiga untuk cucunya. Hal itu karena ialah yang pertama kali menemukannya, dibuktikan dengan serangan tongkat yang ia goreskan ke perut siluman tersebut. Menanggapi hal itu, Guru Zhou tidak bertindak gegabah karena nenek itu merupakan salah satu senior master roh yang bernama Cao Tianxiang. Di dunia persilatan ia merupakan master roh yang sangat disegani. Bersama pasangannya yakni bangsawan naga Mengsu, mereka menjadi duo maut terkuat yang dikatakan mampu menandingi seorang master roh bergelar Dao Luo. Walaupun begitu, Guru Zhou masih bersikeras untuk menolak memberikan siluman roh tersebut. Ia beralasan meski Cao Tianxiang yang menemukannya terlebih dahulu, namun ialah yang berhasil menangkapnya. Sampai akhirnya diputuskan untuk menggunakan hukum master roh guna menyelesaikan permasalahan ini. Hukum itu menyatakan bahwa sesama master roh harus saling bertarung demi memperebutkan siluman roh, sehingga Oishike ditantang untuk menghadapi cucunya yang bernama Meng Yiran, master roh level 30. Namun Guru Zhou menolak mengingat muridnya merupakan master roh bertipe support. Mendengar hal itu, tiba-tiba dari belakang Tang San maju dan menyatakan bahwa ia bersedia mewakili Oishike untuk bertarung melawan Yiran. Sang nenek pun sepakat karena mengetahui kalau Tang San masih berada satu level lebih rendah dari cucunya, terlebih lagi roh pelindungnya hanyalah rumput biru perak. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai.
diremehkan di awal menjadi keuntungan bagi Tang San untuk bisa melancarkan serangan kejutan. Namun Yiran ternyata juga tidak selemah itu. Berkat roh pelindung ularnya, ia dengan mudah bisa meloloskan diri dari perangkap tali akar milik Tang San. Bahkan racun pelumpuh yang ia gunakan juga sama sekali tak berpengaruh, karena basically kekuatan ular milik Yiran juga beracun. Merupakan sebuah cara yang sangat efektif untuk melawan racun dengan racun. Menggunakan senjata tombak beracun, ia kemudian melancarkan serangan balasan. Tidak begitu cepat, namun cukup merepotkan karena jumlahnya yang lumayan banyak. Tang San pun berusaha mendekat dan berhasil menghentikan serangan tersebut yang dikendalikan oleh tongkat ular milik Yiran. Mulailah mereka membenturkan energi roh yang saling berusaha menekan satu sama lain. Setelah cukup lama saling menekan, pertarungan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Tang San sehingga hak milik atas siluman roh ular terbang kini diserahkan kepada Oishike. Oishike lalu segera mengeksekusi siluman roh tersebut dan mulai proses kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya. Di sisi lain, Tang San yang kehabisan tenaga pasca pertarungannya dengan Yiran juga berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya. Singkat cerita, Oishike telah selesai dengan proses penyerapannya dan telah berhasil memperoleh cincin ketiga serta mengunlock skill baru, yaitu sosis terbang. Barang siapa yang memakan sosis tersebut, maka akan bisa terbang selama 1 menit dengan kecepatan ular terbang. Ketika Guru Zhou ingin mengajak semuanya untuk kembali ke akademi, tiba-tiba Tang San yang sudah tersadar menyela dan mengatakan kalau kini ia juga telah berhasil mencapai level 30, sehingga sekarang ia juga ingin mencari siluman roh untuk dijadikan cincin ketiganya. Mendengar hal itu, Guru Zhou yang terlihat senang setuju lalu mengajak semuanya untuk mencari tempat yang aman untuk beristirahat terlebih dahulu. Di malam harinya saat tengah beristirahat, mereka membicarakan mengenai siluman roh yang selalu diburu oleh manusia. Guru Zhou mengatakan kalau sekarang semakin sulit mencari cincin roh, padahal dulu di pinggiran hutan saja banyak terdapat siluman roh berusia ribuan tahun. Menanggapi itu, Tang San berpendapat kalau itu semua adalah ulah manusia yang sebenarnya jauh lebih ganas ketimbang siluman roh. Perburuan yang terus dilakukan membuat para siluman roh pasti suatu saat akan mengalami kepunahan. Dan jika siklus ini terus berjalan, maka akan datang suatu hari di mana seorang master roh tak akan bisa naik tingkat karena tidak ada lagi cincin roh yang tersedia. Semuanya pun termenung sejenak, termasuk Guru Zhou yang berpikir kalau narasi Tang San memang cukup masuk akal. Di tengah pembicaraan, mereka tiba-tiba diserang oleh seekor siluman roh berjenis kera raksasa yang merupakan raja hutan bagi para siluman roh. Mereka pun sontak dibuat sangat terkejut karena biasanya siluman jenis ini hanya tinggal di hutan terdalam dan sangat jarang keluar. Menurut Tang San, kera raksasa adalah mimpi buruk bagi para master roh. Pasalnya kekuatannya yang luar biasa kuat membuat seorang master roh bergelar dahulu sekalipun belum tentu bisa menandinginya. Dan bahkan dikatakan siluman ini mampu mengalahkan siluman roh jenis lain yang usianya jauh di atasnya. Tak hanya dari segi kekuatan, kecepatan, dan pertahanan, namun ia juga memiliki kecerdasan layaknya manusia. Guru Zhou yang sadar batasannya mencoba melakukan negosiasi karena siluman kera raksasa mengerti bahasa manusia. Ia pun berjanji akan segera pergi dan tak akan berani mengusiknya. Namun ketika menyaksikan kemarahan dari sang raja hutan, Guru Zhou pun segera memerintahkan semua murid untuk pergi terlebih dahulu, sementara ia memasang kuda-kuda untuk bersiap melancarkan serangan. Hingga saat amukannya menghempaskan mereka semua, menjadikan kesempatan yang bagus untuk bisa melarikan diri. Namun naasnya Xiao berhasil ditangkap oleh siluman tersebut. Guru Zhou yang melihatnya sangat emosi dan benar-benar all out menggunakan skill dari cincin roh ketujuhnya. Merupakan skill terkuatnya, yaitu wujud roh dari beruang hutan untuk menghantam siluman kera raksasa. Namun hal itu juga sia-sia. Sementara Tang San yang berupaya menyelamatkan Xiao berusaha mengejar siluman itu, hasilnya pun sama saja. Ia pun juga tidak bisa berbuat apa-apa.